Halo semua, nama aku Crystal dan ibu aku terobsesi sama aku sampai dia hampir bunuh aku. Aku akhirnya belajar untuk berdiri sendiri dan itu bikin aku masuk penjara. Ini cerita aku. Waktu kecil aku sering kesepian. Bapak aku meninggal saat aku masih kecil. Jadi tinggal ada aku, ibuku, dan pacar-pacarnya. Mereka semua menjijikan. Mereka pengusaha kaya, tapi mereka sering mabuk dan jadi mengerikan. Cita-cita ibuku pengen jadi penari balet, tapi nggak kesampaian karena ibu hamil aku. Jadi aku mulai ikut kelas balet. Awalnya itu cuma hobi, tapi itu jadi obsesi buat ibuku. Dan itu hampir bikin aku meninggal. Aku ingat setelah ulang tahunku yang ke-15, beratku naik dan badan aku mulai lebih berisi. Salah satu pacar ibuku bilang kalau aku adalah versi lebih muda dan lebih montok dari ibu. Dan ibu marah. Sejak saat itu, setiap pagi ibuku cuma kasih aku jus atau apel aja. Sebentar lagi akan ada audisi besar, jadi aku latihan sangat keras. Badanku penuh lebam karena aku mendorong diriku sampai ambang batas. Itulah saatnya semua mulai hancur. Di tengah salah satu latihan, jaringan pinggulku sobek, jadi aku harus istirahat. Tapi ibuku nggak terima. Di suatu sore, ibuku mengunci aku di dalam teater dan bilang, "Kamu tidur di sini. Ibu bakal datang besok pagi dan lihat apa kamu bisa melakukan sesuatu yang layak ditonton." Dan ibu pergi. Aku menangis sendirian di teater sambil memakan satu persatu obat penawar rasa sakit sampai aku dengar seseorang di belakang. Aku merasa jantungku berhenti. Aku sendirian dan aku nggak bisa lari kemanapun. Aku pikir ini bakal jadi akhir hidupku. Tapi ternyata malam ini tidak seperti yang aku kira. Ada laki lebih tua, seorang teknisi, jalan mendekatiku. Nama dia Porter dan dia baik banget. Dia duduk dan berusaha menenangkan aku. Kami mulai ngobrol dan akhirnya aku nggak merasa sendirian di dunia ini. Dia bawakan aku burger dan kentang karena ibuku bikin aku kelaparan. Dia bawa aku ke ruang ganti di teater untuk tidur. Dia kasih aku selimut dan dia sudah mau meninggalkan aku untuk tidur. Tapi aku pikir ini satu-satunya orang yang bisa bikin aku merasa bahagia. Jadi aku minta dia jangan pergi. Tapi kebahagiaan aku nggak lama. Saat aku buka mataku, ibuku berteriak padaku. Aku baru bangun. Aku lelah dan kesakitan. Dia teriak, "Tunjukin sesuatu yang hebat atau ibu bersumpah kamu akan tinggal di sini selamanya." Jadi, aku mulai menari sambil menahan tangisku. Aku loncat untuk berputar lagi, tapi aku takut jadi aku nggak bisa melakukannya. Dan aku jatuh keras. Dan kali ini, untuk selamanya, aku merasa ini sudah berakhir. Dan benar, aku anak umur 15 tahun yang pincang dan gak punya masa depan. Atau itu yang aku pikir. Namun ternyata ada kejutan besar yang akan datang tidak lama lagi. Ibuku berhenti peduli padaku setelah itu. Dia fokus pada pacarnya dan lupa kalau aku ada. Aku berusaha hubungi Porter, tapi dia nggak tahu di mana. Dan selama beberapa tahun, aku merasa aku kehilangan semangat hidup. Aku menghabiskan waktu di bar geng motor, ngobrol dengan pria lebih tua, hanya agar ada yang bilang aku menarik. Itulah saatnya aku dengar beberapa orang diskusi sesuatu yang gak pernah aku bayangkan. Salah satu dari mereka bilang, "Kita harus bisa ajak Porter." Aku dengar namanya dan aku merasa harus dengerin. Dia bakal di sana berapa lama? 3-4 tahun? Dia lemah. Dia gak akan bisa deh, kata orang yang lain. Tepat saat dia lihat aku memerhatikannya. Jantungku berhenti. Pria-pria besar, berjenggot dan berotot ini mulai berjalan ke arahku. "Kamu di tempat yang salah, Dek. Di sini kamu bisa digebukin sampai mampus walaupun kamu perempuan." Aku mulai gemeteran. Yang bisa aku lakukan cuma bergumam, "Porter, apa Porter orang yang kerja di teater?" Mereka menatap mataku, lalu salah satu dari mereka tersenyum. "Anjir, kamu cewek penari itu." Mereka semua mulai tersenyum. Mereka menyuruhku duduk
menuangkan aku minum, dan bilang kalau Porter ketangkap mengedar. Dia bakal senang dengar kabar kamu, kata salah satu dari mereka. Dan aku terus berpikir hal ini selama seminggu, sampai akhirnya aku memilih untuk melakukannya. Aku tulis surat ke dia, menjelaskan seberapa besar dampak dia dalam hidupku. Salah satu temannya memberikan suratnya ke dia, tapi aku nggak dapat jawaban selama beberapa minggu. Aku pikir cerita ini sudah berakhir, hingga suatu pagi aku dapat telepon. Aku angkat dan aku dengar suara dia yang menenangkan. "Kamu luar biasa." Itu kalimat pertama yang dia bilang padaku. Dan aku langsung jatuh hati. Kami teleponan setiap minggu sampai aku memilih untuk bertemu dia. Awalnya aku takut. Aku belum pernah ke penjara, tapi rasa sayangku lebih besar dari ketakutanku. Saat aku lihat wajahnya, aku tahu aku mau menunggunya, berapapun lamanya. Tapi dia enggak. Di tengah pertemuan kami, aku lihat dia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Dia dekatkan itu ke kaca, dan aku mengerti. Dia buat cincin kecil dari bajunya. Aku nggak pernah menyangka lamaran nikah aku akan begini. Tapi sejujurnya, ini sempurna. Aku langsung bilang iya. Dan kunjungan pertamaku di penjara berakhir dengan lamaran. Saat aku kembali, ibuku marah besar. Dia bilang dia nggak akan ngebiarin aku menyanyiakan hidupku. Kalau kamu kesana lagi, kamu bisa mulai mengepak barang-barangmu. Tapi aku nggak peduli. Aku mulai merencanakan pernikahanku di dalam penjara. Aku ke sana sebulan kemudian dengan gaun putih. Salah satu teman motornya akan jadi saksi. Tapi yang aku nggak tahu saat itu adalah pernikahan ini akan membuktikan kalau hidupku selama ini penuh kebohongan. Aku masuk ke kapel kecil di dalam penjara dan lihat pria tua berjenggot duduk di kursi. Aku bingung saat dia mulai jalan mendekatiku. "Anda salah satu teman Porter?" tanyaku. Aku pikir iya, karena ini perayaan kecil. Tapi jawaban dia membuatku kaget. "Enggak, sebenarnya aku salah satu temanmu." Aku lihat Porter berdiri di ujung kapel, tersenyum saat pria asing yang baik ini mulai menjelaskan padaku. Aku dengar kata-kata ini keluar dari mulutnya, dan aku hampir pingsan. "Aku harus duduk." "Aku bapakmu, nak," katanya. Dia nggak mungkin bapakku. Bapakku sudah meninggal. Aku tahu itu karena ibu bilang padaku. Ibuku, wanita dingin, kejam, dan egois. Kok bisa sih selama ini aku percaya padanya? Bapakku menatapku dan bilang, "Gimana? Apa aku bisa lihat anakku menikah?" Jadi pernikahanku memang sesuatu yang berbeda dari bayanganku. Tapi itu malah hampir sempurna. Setelah itu, aku punya suami dan aku punya bapak yang menyayangiku. Aku pulang di malam itu dengan bahagia. Aku nggak berhenti tersenyum. Tapi ada kejutan lain yang tidak aku sangka. Saat aku jalan keluar, aku lihat ibuku berdiri di depan mobilku sambil menangis. "Kamu ketemu dia ya?" Ibu terus bergumam, namun aku terus berjalan pergi meninggalkannya. "Ibu gak mau hidup kamu begini." Aku mengepak barang-barangku dan keluar dari rumah di hari itu. Gak ada yang salah dengan hidupku. Aku belajar masa lalumu tidak menentukan dirimu. Wanita yang bebas ini berlagak sebagai ibu yang penyayang, tapi ternyata orang paling buruk yang aku tahu. Dan dua pria yang dipenjara adalah orang paling hangat dan baik padaku. Saat ini, aku berencana buka sekolah balet anak untuk menginspirasi mereka jadi orang hebat. Dan aku menunggu kekasih hatiku keluar dari penjara 2 bulan lagi. Dan aku tahu kalau hidup sudah mempersiapkan banyak kejutan untukku di masa depan. Dan aku sudah siap.